Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir pada segmen Tribun Gria. Dan tentunya hari ini akan jadi momen yang spesial sekali ya. Karena kebetulan kita akan ngobrol ya dengan Pak Lukas ya dari pihak Bandaraya Talha City FKSN dan juga ada Pak Agi dari Abodai. Ya, baik Tribuners, pada segmen kali ini tentunya menarik sekali. Seperti biasanya juga kita selalu hadir ya dalam edisi Tribun Gria, tentunya berkaitan dengan Tribun Properti ya. Nah, kalau bicara masalah properti di Kota Makassar banyak sekali dan juga kita lihat memang sudah sangat-sangat berkembang. Dan nih ada juga dari FKS Land yang memang sudah cukup lama juga di Makassar ya. Dan yang terbaru nih ada lagi yang diluncurkan Bandaraya. Wah ini dan mungkin juga ada yang penasaran gitu loh Pak. Ini sebenarnya kan FKS Land Talha City hadir dengan benar-benar ini baru konsepnya. Ini pertama kalinya juga di Kota Makassar. Dan banyak sekali kayak kelebihan-kelebihan yang dimiliki yang tentunya mungkin belum pernah ada sebelumnya. Dan ada yang penasaran ini desainnya siapa sih yang desain, siapa sih arsiteknya, kok bisa keren, kok bisa seunik ini. Nah kebetulan ya selain saya dan Pak Lukas ini kebetulan kita ada di marketing point Bandaraya FKS Land Talha City. Dan secara virtual juga sudah hadir Pak Agi dari Abodai ya, ini selaku arsitek dari Bandaraya ini. Kita sapa beliau dulu. Halo Pak Agi, apa kabar? Halo Ibu, selamat pagi. Baik kabarnya. Ibu gimana kabar? Ya, pagi Pak Agi. Halo Pak Lukas, kita sudah lama tidak berjumpa karena pandemi ya. Ya, wah kebetulan Pak Agi nggak pakai masker nih, kelihatan nih lagi WFH kayaknya. Iya, ya kita menurut aturan Pak, jadi kita WFH di rumah masing-masing, tapi tetap harus produktif ya. Wah mantap, mantap. Segar tuh latarnya Pak Agi ya, ada tanaman-tanaman, jadi kayak fresh. Lebih di Indonesia memang gaya hidup itu menular ya Bu, termasuk tanaman. Karena itu mungkin hiburan ya di sela-sela kalau kita pandemi itu kan kadang-kadang butuh istilahnya yang seger-seger di sekitar kita. Benar. Iya. Jadi Tribuners ya, kita tadi sudah perkenalan dengan Pak Agi ini dan beliau akan menjelaskan secara detail soal konsep dan filosofi ya desain yang dihadirkan untuk Bandaraya. Jadi Pak Agi kalau di Makassar nih, mungkin di Indonesia Timur sudah familiar sekali dengan Bandaraya karena memang sejak awal benar-benar di branding gitu ya Pak ya di sosial media ini sebagai bentuk komitmennya FKS Land Talha City untuk menghadirkan hunian investasi baru di Kota Makassar. Tapi kita masih penasaran sebenarnya ini kan baru, unik juga tadi saya bilang di awal unik sekali. Pak Agi mungkin bisa langsung menjelaskan dari sisi konsep yang diusung sebenarnya apa sih gitu dari Bandaraya ini. Silahkan Pak Agi. Oke Bu, tapi sebelumnya mungkin saya harus mengucapkan salut dulu untuk tim dari FKS Land ya, tim di Talha City karena saya rasa sudah sangat berhasil dengan bersemangat untuk membranding, untuk memperkenalkan produk apartemen mereka ini di Kota Makassar yang menurut saya memang, bahkan saya yang di Jakarta pun mendengar loh, jadi kayak berarti memang produk ini dengan serius memang di-branding jadi sesuatu yang berkualitas dan masyarakat harus tahu gitu. Saya harus mengucapkan salut dulu. Dan kembali ke medio tahun lalu, mungkin sekitar setahun lalu ya Pak Lukas ya, waktu itu tahun lalu. Kita pertama kali Abodai, saya dari Abodai Design, sebuah konsultan arsitektur yang dipercaya untuk mendesain apartemen ini. Waktu pertama kali kita dikontak oleh tim FKS itu, yang pertama kali kita baca adalah ini proyek yang sangat menarik gitu. Karena pertama, dia lokasinya di Makassar, di mana kalau salah saya boleh dikoreksi ya Pak Lukas ya, belum banyak tipikal produk seperti ini yang dikemas dengan kualitas yang waktu itu FKS tim FKS pengen apartemen itu didesain dengan
standar yang tinggi dengan ukuran yang compact untuk mengakomodasi gaya hidup modern untuk anak muda di lokasi yang sangat menarik di Thalassa City ya, sebuah kawasan yang terintegrasi dengan berbagai macam fasilitasnya yang kita lihat juga sangat menjanjikan. Itu yang menurut kami merupakan kekuatan-kekuatan yang saya rasa bisa jadi potensi yang besar nih ini buat bikin sebuah produk yang menarik nih. Karena itu saat pertama kali kita percaya untuk mengerjakan ini, kita langsung kita harus cari sesuatu konsep yang kuat. Bangunan yang kita bikin ini harus jadi landmark gitu ya, supaya saat ini dibangun, orang lihat, orang kan bisa langsung tahu, oh ikon baru nih gitu di Thalassa City sendiri. Dan orang saat masuk gak cuma sekedar enak dilihat ya, kita pengennya saat orang masuk pun mereka juga bisa merasakan bahwa bangunan ini lengkap banget nih gitu. Bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman gitu ya, bisa menjadi tempat tinggal yang lengkap fasilitasnya, dan bisa tempat tinggal yang asik gitu, karena pasarnya sendiri menurut saya pasar yang sangat khusus ya, walaupun tidak hanya terbatas di anak muda ya, tapi menurut saya anak muda adalah pasar yang sangat menarik karena tantangannya banyak. Anak muda itu punya banyak permintaan untuk demanding kalau orang zaman sekarang bilang ya, harus gaya hidupnya harus diakomodasi gitu ya, nggak mau tinggal di tempat yang jelek, nggak mau tinggal di tempat yang nyaman. Nah itu tantangan banget. Nah menurut kita itu yang kemudian harus kita olah sedemikian rupa supaya produknya itu jangan sampai mereka nanti kita harus bisa istilahnya apa ya, memenuhi ekspektasi pasar itu. Sehingga waktu itu langkah pertama yang kita cari adalah kita cari identitas apa nih yang paling kuat dari kotanya ya. Kita kan pengennya produk ini merupakan produk yang mewakili kota Makassar secara spirit, secara semangatnya. Makanya waktu itu kita kemudian mencari sejarah dan kita ketemu waktu itu salah satu hal yang paling terkenal dari Sulawesi Selatan secara keseluruhan ya, itu adalah kapal pinisi yang menurut kami merupakan hal yang sangat ikonik. Hampir seluruh penjuru Nusantara itu tahu kalau kapal pinisi itu merupakan salah satu identitas dari Sulawesi Selatan, kota Makassar sendiri gitu ya. Sehingga kita ambil itu sebagai identitas apartemen kita. Makanya kalau teman-teman Tribuners nanti lihat ya, bentuk apartemen kita tuh nggak seperti apartemen lain yang bentuknya kayak misalnya dari bawah sampai ke atas kotak gitu ya, terus lantainya tipikal semua gitu, fasadnya sama semua gitu per lantai. Kita nggak pengen kayak gitu karena sebagai produk tim FKS yang harus menjadi ikon, menjadi landmark gitu ya, kita harus bikin sesuatu yang unik nih. Makanya waktu itu kita ambil profil dari layar kapal pinisi. Layar kapal pinisi kan bentuknya gitu ya, kayak agak sedikit bisa dibilang trapesium mengecil ke atas gitu ya. Nah kita juga bikin bentuk apartemen kita seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di belakangnya Pak Lukas ini ada maketnya FKS apartemennya Bandaraya nih, itu bentuknya tuh seperti layar gitu. Supaya orang saat melihat tuh langsung kebayang, oh ini tinggi apartemennya dan bentuknya seperti layar, kapal pinisi banget nih. Dan itu juga bukan cuma sekedar bentuk yang kita bikin di situ ya, tapi kenapa mengecil di atas supaya kayak ada banyak ruangan-ruangan di atas yang terbuka, yang orang bisa nikmatin tuh. Jadi ada balkon-balkon yang di lantai-lantai atas tuh orang bisa nikmatin di situ itu. Jadi nggak cuma sekedar bentuk yang cuma sekedar dilihat gitu ya, tapi juga harus difungsikan. Itu sih kalau menurut kami sebagai seorang arsitek ya, mendesain sebuah barang itu jangan cuma bagus doang, tapi waktu dirasakan juga menarik gitu. Punya experience ruang yang sangat kaya. Itu yang kita kejar di sini sih. Sehingga dengan berjalannya waktu, akhirnya kita bikin 2 tower dengan bentuk layar itu tadi, dengan profil layar supaya orang bisa langsung lihat tuh, oh bahwa ini adalah sebuah apartemen dengan identitas yang sangat kuat, yang kemudian nantinya orang bisa mudah mengenali, oh apartemen Bandaraya itu loh apartemen yang konsepnya seperti kapal layar itu. Itu sebenarnya. Ya. Wah ini sebenarnya panjang banget Ibu kalau saya cerita konsepnya detail. Nah kalau arsitek jelasinnya tuh detail panjang gitu. Detail ya Pak. Kalau kita waktu diskusi sama Abodai sebenarnya message-nya yang kita mau deliver itu simple. Tolong bikin desainkan kita gitu ya, sebuah apartemen lah gitu ya, yang harganya itu minimalis tapi value-nya itu maksimalis gitu. Jadi yang tadi Pak Agi jelaskan enak dipandang juga karena target marketnya milenial gitu. Tapi kita consider semua dalam satu paket yang menjadi suatu produk yang tetap affordable. Tapi
bisa dinikmati tapi nggak sekedar kita jual aja. Tadi kalau Pak Agi jelaskan apartemen yang mungkin kelas ini tuh cuman kotak-kotak segala macam. Nah, kita tambahkan beberapa aksen sehingga ini menjadi suatu produk yang bukan hanya affordable tapi value-nya itu lebih dari affordable itu gitu. Nah, Iya. Jadi keren sih, maksudnya memang karena ini baru juga. Kita juga sebelumnya kan tidak pernah membayangkan nih kalau di Makassar akan hadir apartemen dengan konsep tadi yang disampaikan oleh Pagi, finisi ya. Tapi ini sebelumnya Pagi sudah pernah ke Sulawesi Selatan belum ya, atau mungkin ke Makassar? Nah, saya waktu itu ke Makassar khusus saya untuk makan konro dan coto Makassar. Lagi-lagi Tapi belum pernah ke Thalassa City. Benar-benar. Jadi sebenarnya juga untuk lokasinya kan juga sangat-sangat strategis memang di sini ya. Dan mungkin juga Pak Lukas sudah menjelaskan nih kepada Pagi kalau kita punya lokasi di Thalassa City seperti ini, dan memang akhirnya jadilah konsep desain dari bandara ini yang sebenarnya kita nggak pernah kepikiran sebelumnya akan hadir seperti itu. Dan tadi kalau disampaikan kan ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana selain menghadirkan hunian yang nyaman ya, karena sasarannya adalah milenial, apalagi di sini juga dekat dengan kampus, memang cocok sekali, apalagi untuk investasi. Nah, kalau dari sisi konsep yang diusung sebenarnya apa sih Pagi? Kan kadang tuh biasanya setiap kali kita ada karya atau apa kayak ada konsep-konsep khusus yang memang menjadi inspirasi. Iya, kayak gitu-gitu, kayak misalnya kayak smart home, kan biasanya kayak gitu-gitu tuh kalau iya, silakan. Oke. Yang pertama yang tadi dikatakan Pak Lukas itu benar banget. Itu poin yang kemudian kita pegang bersama-sama saat kita berencana mendesain ya waktu itu, Bu. Yaitu apartemen ini harus punya value yang maksimal dengan nilai yang affordable. Itu yang kemudian menjadi sebuah proses yang sangat menarik ya, karena akhirnya menghadirkan bagaimana caranya kita mencoba bersama-sama ya dengan tim FKS, Bu, merancang bagaimana caranya kita supaya kita bisa mewadahi gaya hidup yang compact gitu ya. Itulah mengapa kemudian ukuran-ukurannya itu bukan ukuran apartemen yang besar-besar ya Pak ya, tapi zaman sekarang semakin modern, gaya hidup itu kan semakin compact ya. Jadi justru menurut saya apartemen ini merupakan apartemen yang justru mewadahi gaya hidup yang semakin kekinian gitu. Karena anak-anak muda sekarang lebih suka yang compact gitu, nggak repot gitu ya. Mereka tidak perlu mengurusi banyak hal yang terlalu banyak gitu ya. Mereka mungkin udah banyak lihat kalau di Netflix itu ada Tidying Up with Marie Kondo gitu ya. Nah itu kan juga gaya hidup, bagaimana kita mengajak kita untuk gaya hidupnya lebih compact. Apartemen ini merupakan apartemen yang dirancang untuk seperti itu gitu. Jadi memberikan value untuk hidup yang tinggal di tempat yang proper, tapi juga tetap affordable. Itu tadi yang menurut saya adalah nilai yang sangat menurut saya ini sangat menarik dari apartemen ini sih gitu. Tapi jangan salah loh Bu, walaupun affordable ya, tapi di sini itu tim FKS berkomitmen juga, yang ini saya juga salut juga sih, karena banyak fasilitas yang kemudian mereka propose yang saya nggak lihat di apartemen di kelas yang sama. Mereka propose fasilitas-fasilitas seperti itu misalnya area komersial ini ya yang sekarang Ibu dudukin itu akan menjadi area komersial yang nanti saat apartemennya dibangun pun masih akan ada gitu. Itu merupakan hal yang menarik yang menambah value gitu. Orang nggak cuma tinggal di sini, tapi dia juga bisa bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi. Mereka punya ruang terbuka yang bisa ya nanti kalau setelah pandemi pasti mereka saat kita berkumpul-kumpul lagi, Makassar udah punya tempatnya nih di FKS Land di Bandaraya ini gitu. Pun juga ada tempat-tempat khusus seperti misalnya area-area pendukung olahraga gitu ya. Kita kan pengennya untuk anak muda itu lengkap untuk melengkapi gaya hidup sehat mereka ya. Kita bikin area gym, area futsal, area pendukung lainnya di dalam kompleks apartemen ini, sehingga saat orang di sini kita pengennya tuh mereka nggak pernah bosen gitu. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal di dalamnya. Dan yang terakhir sih menurut saya pada akhirnya selain konsep finisi tadi ya, konsep finisi tadi kan layar itu adalah konsep besarnya ya. Tapi kita juga menghadirkan satu signature gitu ya. Kenapa kita pakai warna yang ini kalau kita bilang sih warna merah marun ini ada nama khususnya sih, saya agak lupa, tapi ini merupakan signature color-nya dari FKS sih. Itu yang menurut saya membuat apartemen ini akan sangat spesifik gitu ya secara desain, karena nggak cuma bentuknya tapi warnanya juga akan membuat orang pengen oh ya
apartemen ini adalah bandara. Itu sih. Kayak merah putih juga gitu ya. Indonesia banget ya Bu ya. Jadi kita kan juga sebenarnya sudah, kalau yang kerennya juga sebenarnya Tribuners ya, karena kan di sini itu marketing point sekaligus show unit ya. Jadi di tempat kami nih sama Pak Lukas ini kan marketing pointnya nih, dan di atas itu ada show unitnya, dan sempat lihat-lihat kalau misalnya kita melihat kan memang kayak ruangannya kan tidak terlalu besar gitu ya kalau ini kita bandingkan dengan apartemen yang lain. Tetapi pas masuk ke dalam kayak serasa luang aja, mungkin karena folded. Jadi ada beberapa elemen furniture yang kita pertimbangkan, walaupun dengan luas yang cukup compact gitu ya, tapi kita bisa mungkin memberikan value yang maksimal kepada konsumen dengan beberapa elemen furniture yang bisa menjadi dua fungsi. Nah, seperti kan sebelumnya sudah direview oleh Tribun, kasur itu bisa folded atau lipat, dia jadi meja gitu. Nah, dengan elemen-elemen seperti ini kita harapkan walaupun buyers atau generasi milenial tinggal di bandaraya dengan luasan yang kompak, tapi semua fungsinya mereka bisa dapatkan di sini. Baik itu untuk tidur, ataupun untuk bekerja, atau untuk tempat duduk, sofa, dan lainnya, itu mereka bisa dapatkan. Nah, itu yang tadi kita sampaikan, dengan harga yang minimalis, mendapatkan value yang maksimalis. Itu baru satu aja dari sekian banyak. Nah, nanti kita akan coba jelaskan, kita review kembali lebih detail, apa aja sih value-value-nya tadi. Gitu. Ya, selain dari desainnya. Baik. Kalau boleh nambahin dikit, Bu? Iya. Boleh nambahin dikit nggak? Oh, boleh, Mas Agi, silakan. Oke, jadi memang kalau nanti memang teman-teman sih harus lihat langsung ya unitnya yang ada di Marketing Galleria, karena menurut kami ini sebuah eksperimen juga bagi Abodai, dan ya terima kasih juga buat tim FKS yang sudah memberikan kesempatan ya, bagaimana kita itu merancang sebuah unit dengan ukuran dimensi yang terbatas ya, tapi ternyata kita bisa loh nyaman tinggal di situ, yaitu tadi dengan beberapa konsep dual fungsi meja dan furniture gitu ya, kemudian kamar mandi itu ternyata selama ini kita bisa lo bikin itu lebih kompak tapi tetap nyaman secara pergerakan, secara ergonomi gitu. Jadi memang kayaknya kalau jangan cuma lihat dari dalam, tapi teman-teman harus main ke sana deh supaya bisa merasakan bahwa ini tuh tempatnya nyaman loh buat tinggal gitu. Benar. Pun saya sebenarnya pengen ya, tapi di Makassar ya jauh ya. Mungkin kapan-kapan saya harus ke sana setelah pandemi. Oke. Tadi kan Pak Lukas sudah sempat menyinggung tuh bagaimana sebenarnya mereka nih di teman-teman dari SKS Land menghadirkan furniture yang memang sesuai dengan ruangannya gitu ya. Jadi kita merasa tetap lapang di dalam. Kayak sebenarnya fasilitasnya lengkap, furniturnya lengkap, tetapi meskipun ruangannya kayak terasa tidak sempit juga, tidak sumpek gitu loh Pak Lukas. Nah, mungkin dari Pak Agi ada tips-tips kali ya, kayak bagaimana sih sebenarnya mungkin untuk persiapan juga nih buat mereka nih nantinya yang calon penghuni ya. Calon pemilik dari unit bandaraya ini, tips-tips sebenarnya bagaimana sih agar ruangan yang ibaratnya kayak kecil gitu tetap bisa terasa lapang di dalamnya. Mungkin ada ya, silakan. Jadi secara desain sih Bu, pada akhirnya kita kemudian memanfaatkan ruang-ruang yang biasanya diabaikan gitu ya. Contohnya kita di apartemen ini kita mendesain sebuah bay window gitu ya. Bay window itu bukan terus kita cuma karena pengen aja ya, tapi itu karena kita harus mewadai fungsi. Ada outdoor AC pun mereka tuh bisa pakai furniture standar yang ada di pasaran dan diletakkan itu pas gitu. Nggak sisa terlalu banyak dan nggak ada ruang-ruang terbuang yang kemudian membuat apartemen ini jadi boros gitu. Di sini semuanya sudah didesain sedemikian rupa supaya dengan furniture yang standar semua bisa terakomodasi. Kasur, side table di sebelah kasur gitu ya. Kemudian ada kalau ada kebutuhan meja kerja gitu ya, dan besaran ruang sirkulasinya pun kita desain sedemikian rupa supaya orang itu tetap cukup nyaman, nggak berlebihan, tapi dia bisa beraktivitas di dalam apartemennya dengan baik. Seperti itu sih. Iya. Jadi Tribuners jelas ya tadi kalau biasanya kan kita bingung nih bagaimana sebenarnya ketika memiliki ruangan, kadang ada space yang ini mengganggu banget nih, nggak ada isinya, nggak tahu mau dibikin apa dan sebagainya ya kan. Tadi ada dari Pak Agi bagaimana sebenarnya memanfaatkan ruang dan biar tidak terlalu boros juga kan Pak ya. Misalkan besar tapi kurang nyaman jadinya karena
kayak sia-sia, tidak Sia-sia. terpakai apa dan sebagainya. Kalau ini di Bandaraya kita dengan Abode berusaha sebisa mungkin memanfaatkan setiap sudut supaya di dalam ruangan itu benar-benar semua fungsinya itu didapatkan oleh konsumen, walaupun dengan tadi luasan yang cukup compact gitu. Iya, jadi kayak itu juga ini ya, dengan furniture yang dipakai juga disesuaikan, yang bisa dilipat lah, yang bisa, yang tadinya kayak rak ternyata bisa jadi meja, ya kan? Jadi ruangan itu makanya tetap fungsinya semua tetap kita jaga supaya penghuni atau calon konsumen kita itu merasa nyaman tinggal di dalam ruangan. Kalau dilihat juga di market kan jendelanya ini kan cukup besar ya. Iya, dengan segmentasi apartemen yang kelasnya sama gitu ya, let's say di harga 200 jutaan dibandingkan dengan produk kita yang dengan yang lain, itu kelihatan bedanya dari sisi jendelanya lebih luas, terus dari sisi fasadnya. Nah, itu yang kita mau coba sampaikan, kita berikan kepada konsumen supaya mereka mendapatkan manfaat atau value yang maksimal tadi gitu. Oke. Baik, Tribuners ya. Tadi mungkin kalau kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Agi, sayangnya dia ada di Jakarta nih sekarang. Lagi WFH juga ya, dia lagi di rumah aja. Tapi tetap produktif pastinya ya Pak Agi ya. Oh harus. Kita bisa ngegambar, ngedesain, tapi dari rumah tetap asik lah ya. Dan begitu pun mungkin untuk Tribuners tetap bisa beli rumah. Tapi cukup pantau sosmed ya. Lihat-lihat aja kan. Sudah banyak sekali, tapi kalau kata pagi sih Pak, enaknya kalau mau lihat show unitnya langsung datang biar bisa langsung merasakan seperti apa, bisa melihat langsung seperti apa. Ruangan ini benar-benar bisa dimaksimalkan ya, dengan harga minimalis. Gitu tadi, keren sekali. Mungkin untuk sama pagi udah dulu berarti ya, nanti kita akan tanya-tanya lagi kalau misalnya ada lagi nih yang penting terkait desain, dan tentunya sih harapannya pagi ke Makassar Pak, biar bisa lihat-lihat juga nih lokasinya di keren. Biar bisa lihat realisasi. Jadi mulai dari marketing galeri ini, unit segala macam itu kan dari Abode pihak Pak Agi yang mendesain gitu ya. Termasuk marketing. Termasuk marketingnya. Ini jadi kita create marketing point-nya ini kan dari kontainer gitu. Cuman begitu orang masuk di dalam kan nggak kerasa gitu ya kontainernya, karena kita mencoba sebisa mungkin menambahkan elemen-elemen modern di dalamnya gitu. Apalagi ada coffee shop-nya tuh, ada Pak. coffee shop-nya kita kombinasikan gitu. Jadi benar-benar ya memang target marketnya ini untuk milenial cocok sekali. Kita siapkan spot-spot komersial dan untuk tempat nongkrong dan mereka hangout lah. Walaupun di dalam lokasi bandaraya gitu, nggak perlu keluar gitu. Kadang kan kalau kita kayak ke marketing point gitu Pak, kayak selebaran gitu ya, kita lihat ini dan sebagainya. Kalau di sini kayak ada coffee shopnya, jadi dia sambil lihat-lihat sambil ngopi lagi. Keren. Kalau pengen lihat langsung naik aja ke atas satu lokasi ya. Belum lagi dari luar kayak ini apa ya? Pasti kan kalau orang lewat nih masuk di Thalassa City ke arah sini, lihat ke sini itu apa kayak kontainer. Pas mampir ke dalam, wah ternyata keren sekali. Tapi kalau lihat di sosial media nih Sukma, saya lihat banyak yang mengabadikan lah foto-foto. Jadi ini jadi instagramable gitu. Termasuk beberapa influencer yang kita masukkan juga di sosial media kita gitu, di Instagram dan Facebook Thalassa City. Jadi gitu. Spot foto ya di luar itu ya. Gitu. Bener-bener kayak industrial gitu ya, apa ya istilahnya? Tapi modern. Gitu. Industrial modern, mantap. Oke, Tribuners, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya langsung dari Pak Agi yang kayak komplit sekali penjelasannya dari awal bagaimana ketemu nih dengan pihak FKS Land, kemudian bahas masalah konsepnya apa dan sebagainya, dan ternyata juga dimasukkan karena ini lokasinya ada di Sulawesi Selatan, makanya yang diangkat sama pihak Pak Agi nih dari Abode itu adalah pinisinya. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar hunian, tapi bisa jadi ikon baru juga di Kota Makassar. Jadi lebih menonjol lah khas-khas Sulawesi Selatannya. Keren sekali.
Dan tentunya Pak Agi terima kasih banyak nih sudah sharing sama kita. Mungkin singkat waktunya, tetapi banyak lah yang bisa kita dapatkan, termasuk tadi tips-tipsnya bagaimana memanfaatkan ruang yang sempit juga sempat di-share sama Pak Agi. Nah, sekarang kita akan fokus nih nanya ke Pak Lukas. Itu ini kan katanya banyak benefit ya, betul. yang bisa didapatkan bagi calon user nantinya. Mungkin Pak Lukas bisa jabarkan secara lebih detail lagi kepada Tribuners biar mereka cepat-cepat. Biar cepat-cepat ya. Yeah. Nah ini kalau kita bicara mengenai konsep bandaraya ini sendiri atau apartemen bandaraya, sebenarnya ini terletak, kita harus bahas dulu Thalassa City-nya. Jadi ini bandaraya terletak di kawasan Thalassa City, seluas 700 hektar, di mana di dalam kawasan Thalassa City itu sendiri banyak tenan-tenan yang kita hadirkan dan strategic partner yang FKS Land hadirkan untuk memberikan value lebih kepada semua stakeholder di dalam Thalassa City. Dan ini akan kita jalankan dalam ada yang dalam jangka pendek, jangka panjang gitu. Karena visi kita, visi FKS Land untuk Thalassa City sendiri adalah kita ingin membangun sebuah kota dengan mengangkat nilai-nilai kultural. Tadi makanya di beberapa development kita angkat beberapa khas dari Makassar atau Sulawesi Selatan sendiri gitu. Tetapi tetap kita ingin kombinasikan dengan unsur yang modern, Sukma. Nah, biar seperti kekinian ya, Pak ya. Kekinian gitu, walaupun jadi kita ada historinya tapi kekinian juga gitu. Nah, kita ada strategic partner yang sudah join dengan kita, sudah beroperasi, ada Mitra 10 dan Atria, itu dalam satu kawasan yang terintegrasi juga dengan bandaraya. Itu sudah beroperasi sejak akhir tahun 2019 gitu. Terus sudah join dengan kita juga ada S Hardware, rencananya dia mau bikin Living World gitu. Nah, ini yang kelas yang lebih besarnya dari Living Plaza. Lalu ada BINUS, Universitas BINUS, rencana beroperasi di 2023, tetapi dia melakukan staging. Jadi kalau BINUS kan terkenalnya kan dengan IT sama sistem informasi. Nah, dia akan mulai dengan fakultas itu terlebih dahulu gitu. Lalu ada juga Singapore International School. Dan di sisi lain kita juga punya strategic partner, yaitu pembangunan Citraland Thalassa City dengan Ciputra, di mana di dalamnya sendiri mereka juga akan membangun beberapa fasilitas seperti sekolah Citra Kasih, waterpark. Nah, beberapa tenan ini kita kombinasikan, baik itu yang skalanya nasional. Tadi kalau kita lihat kalau sekolah Citra Kasih kan nasional plus gitu ya. Kita juga hadirkan yang internasional seperti Singapore International School. Jadi semua partner atau tenan yang berada di Thalassa City itu saling mengisi. Nah, terus tadi ada BINUS nih, ada BINUS. Nah, tapi kita punya tetangga nih, bersebelahan dengan lokasi Thalassa City itu ada UNHAS, Universitas Negeri terbesar di Makassar, atau bahkan di Indonesia Timur gitu kan. Jadi semua itu terletak dalam satu kawasan di Thalassa City gitu, dan terintegrasi gitu ya. Makanya ke benefit ini yang konsumen itu perlu tahu terlebih dahulu sebelum masuk ke bandarayanya. Jadi dapat benefit kotanya dulu nih sebelum masuk ke bandaraya gitu. Nah, dengan benefit kota itu tadi, kita merumuskan, mendetailkan sebuah produk untuk milenial, yaitu bandaraya. Nah, kelebihannya atau value-nya apa aja sih? Paling tidak nih, setidaknya ini ada 8 value yang kita berikan kepada calon konsumen kita. Yang pertama, itu dari sisi lokasi. Lokasinya kan terletak di bandaraya, terletak di Thalassa City. Nah, ini bisa diakses dari 3 jalan. Yang pertama adalah dari jalan tol Insinyur Sutami. Yang kedua adalah jalan perintis gitu. Jadi kita punya jalan Boulevard sepanjang 6 km yang menghubungkan jalan perintis dengan jalan tol Insinyur Sutami gitu. Lalu yang akses jalan ketiga adalah jalan Kapasa. Dan ini kalau kita lihat secara lokasi, kita dari Thalassa City sendiri kalau mau ke pusat kota Makassar yang di Losari gitu cukup 15 menit. Ke airport juga 15 menit.
Tapi kalau itu kita bicara mengenai akses ke kota dan ke bandara. Tapi di Thalassa City sendiri sebenarnya ya kita sedang membangun kota. Karena namanya Kota mandiri ya. namanya aja Thalassa City gitu. Benar. Dengan luas Kota dalam kota. kota dalam kota seluas 700 hektar. Dan yang saya mau highlight adalah beberapa partner tadi yang kita sampaikan itu belum ada di Makassar. Coba ya untuk kalian ya. Mitra 10 dan Atria ini terbesar di Indonesia Timur ada di Thalassa City. Benar. Nah, S Hardware tadi mau bikin konsep yang lebih besar dibandingkan Living Plaza. Kalau Living Plaza kan sudah ada beberapa sudah titik, banyak benar. lah ya di Makassar gitu. Nah, ini lebih konsep upgrade-nya dari Living Plaza. Berarti lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. BINUS. Ya, Universitas BINUS di Indonesia Timur yang pertama itu hadirnya di Thalassa City, ya kan? Singapore International School belum ada juga kan? Belum ada. Nah ini tenan-tenan ini yang kita mencoba berikan gitu ya, kita coba berikan kepada konsumen supaya hal-hal ini nggak bisa dia dapetin di kota, even di kota Makassar sekalipun gitu. Jadi future-nya, kita bicara mengenai future-nya, ini potensinya itu sangat besar. Benar. Jadi kalau setidaknya konsumen itu punya satu produk aja, harus punya satu produk di Thalassa City. Kenapa? Karena future-nya itu masih menjanjikan dan panjang gitu. Nah itu tadi akses dan kita bicara mengenai Thalassa City gitu. Nah itu value yang pertama. Value yang kedua adalah sebenarnya sudah Pak Agi sampaikan secara detail tadi bicara mengenai desain dan konsep. Ya. Nah kalau pada saat kita memutuskan untuk bekerja sama atau menunjuk Abodai sebagai arsiteknya, kita sebenarnya cukup punya visi yang agak breakthrough juga gitu, agak out of the box. Kenapa? Karena Abodai itu terkenal dengan bangunan-bangunan ikonik yang mahal atau untuk kelas atas luxury gitu ya. Seperti office BNI di Jakarta itu desain dari Abodai. Lalu beberapa apartemen mahal gitu ya yang harganya itu per meter sudah di atas 25 atau bahkan 30 juta per meter persegi terutama di area Serpong itu didesain oleh Abodai gitu. Seperti Saumata. Nah, di sini kita mencoba mengimplementasikan desain-desain yang menarik tadi, tetapi harganya tetap ekonomis. Nah, comes up-nya dengan bandaraya, apartemen bandaraya ini, gitu. Jadi kita sudah mempertimbangkan dari sisi fasad, lalu dari sisi layout segala macam, kita sudah pikirkan supaya konsumen itu nyaman, tetapi harganya tetap ekonomis, gitu. Pas di kantong. Iya, pas di kantong. Tapi kalau misalnya nih ya Sukma bawa teman main lah, nanti gitu kalau bandaraya udah jadi gitu ya, tinggal di mana di bandaraya, walaupun nggak usah bilang-bilang harganya 200 jutaan, tapi pas teman datang, wah keren juga ya bentuknya gitu. Karena kalau dilihat dari fasadnya segala macam, untuk segmentasi apartemen kelas 200 jutaan, coba mungkin Sukma karena review banyak properti kan, mana nih fasad yang kayak begini gitu dengan harga 200 jutaan gitu. Biasanya kan bangunannya flat, kotak-kotak biasa aja dan gitu harganya kan. juga di atasnya pasti. Nah, itu dia. Itu yang kita mau hadirkan gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi dari sisi desain. Nah, yang ketiga adalah saya ulas sedikit tadi pasar yang menjanjikan. Jadi kalau semisalnya kan yang beli kan bisa aja generasi milenial, bisa juga investor gitu. Betul. Ya untuk disewakan kembali atau dijual kembali. Nah, pasar yang menjanjikan ini terjadi karena lokasi dari bandaraya Thalassa City itu sendiri. Kalau dilihat tadi lokasi Thalassa City itu bersebelahan dengan Universitas Hasanuddin Makassar yang jumlah mahasiswanya puluhan ribu. Betul. Gitu. Nah, ini adalah suatu pasar yang menjanjikan kalau investor mau beli untuk disewakan gitu. Karena tadi cicilannya itu hemat di kantong. Iya, 70.000 ya. 70.000. Enggak, bahkan 60.000 Sukma. Bahkan dengan 60.000 atau sekitar 1,6 juta per bulan. 1,6 sampai 1,7 per bulan itu sudah bisa mendapatkan unit di bandaraya gitu. Nah, kalau dilihat di sekitar area perintis gitu ya, kos-kosan itu yang kamar mandi dalam dengan luasan 3x4 12 meter persegi ya kurang lebih, itu sudah 2 jutaan
gitu. Nah, kalau bandara ya cicilannya bahkan ada yang sampai bahkan nggak sampai 2 jutaan gitu. Nah, untuk kita kan ada beberapa spektrum harga ya. Mulai dari yang paling murah itu cicilannya di bawah cicilannya 1,7 sampai cicilannya 2,1 per bulannya Per bulan. gitu. Jadi cicilannya sama uang kos gitu. Jadi daripada ngekos lebih baik beli unitnya, atau kalau dia cuma temporary ya lebih baik ngekos di bandaraya karena harganya kurang lebih sama gitu. Tapi fasilitas value yang didapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dia cuman stay di kos-kosan lah gitu. Lebih aman juga Lebih pasti. aman pasti. Itu salah satu yang benefit lain ya, security gitu ya. Nah, jadi selain Universitas Hasanuddin Makassar tadi juga di Jalan Perintis juga ada Universitas Islam Makassar. Banyak ya. Jadi sepanjang ini kan institusi pendidikan banyak gitu. Benar. Terus rumah sakit Hasanuddin, rumah sakit Wahid segala macam, itu juga menjadi prospek lah gitu. Perkantoran. Ini kita bicara mengenai yang sudah ada, existing gitu ya. Bisa jadi target market buat investor juga. Nah, future-nya tadi saya bilang ada Universitas BINUS yang akan beroperasi. Nah, itu jumlah mahasiswanya berapa sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai existing tadi sudah terjawab, future-nya juga ada gitu kan. Jadi lengkap. Antara existing dan future itu semuanya itu jadi target market yang cukup menjanjikan buat investor. Nah, dengan cicilan cuman 60.000 sampai 70.000 per hari. Lebih banyak uang kopi ya. Iya, makanya justru itu daripada pakai buat ngopi lebih baik pakai buat investasi. Gitu. Nah, itu adalah value yang ketiga. Lalu value yang keempat adalah kalau kita lihat dari sisi di market ini ya, ada beberapa fasilitas yang kita berikan kepada konsumen. Walaupun harganya cuma 200 jutaan ya. Nah, fasilitasnya apa aja? Fasilitas di dalam kawasan bandaraya ini yang pertama adalah sarana olahraga. Jadi kita ada gym. Gymnya itu terletak di antara tower Banda dan tower Raya gitu ya, tower depan dan tower belakang. Lalu selain gym kita juga ada lapangan futsal dan basket gitu. Jadi fasilitas olahraganya ini untuk kelas ini ya itu sudah sangat lengkap lah dibandingkan ya kalau di kos-kosan kan 2 juta sebulan. Ada lapangan basket nggak? Ada lapangan futsal nggak? Ada gym nggak gitu kan? Nah, ini kita berikan di sini gitu. Nah, itu dari sisi sarana olahraga. Dari sisi komersialnya, di marketing point ini nanti kita akan hadirkan kopi Janji Jiwa. Jadi bisa buat nongkrong di sini. Ini andalan milenial banget ini. Iya, tinggal jalan kaki dari tower ke depan nih ada tempat nongkrong. Nah, terus di sampingnya itu karena bandaraya ini terintegrasi dengan ruko komersial kita dan mitra 10 Atria, itu kita juga ada sekitar 20 ruko untuk diisi oleh tenan komersial. Nah, tenan komersial yang sudah join dengan kita adalah La Kopi. Gitu. Jadi tempat nongkrongnya ini banyak nih spot-spotnya gitu. Selain milih aja. Olahraga dapat, sehatnya dapat, kalau mau nongkrongnya juga dapat gitu kan. Tapi harganya harga kos-kosan bulanan gitu, harga mahasiswa. Benar. Nah, itu yang kita hadirkan atau kita coba berikan kepada buyers kita atau konsumen kita. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah kalau bicara mengenai tower ini kan yang akan kita launching dulu adalah tower Banda atau yang bagian belakang. Oh, yang bagian belakang. Ya, tapi serah terimanya itu kita cuma 2,5 tahun aja atau sekitar 30 bulan gitu. Jadi FKS Land mencoba memberikan komitmen. Jadi sebelum launching bandaraya ini kita sebenarnya sudah ada beberapa produk, tetapi landed residential dari klaster Akasia, Alamanda itu semuanya kita deliver secara tepat waktu kepada konsumen gitu. Nah, untuk bandaraya sendiri itu handover-nya atau serah terimanya itu adalah 30 bulan sejak masa sejak masa pembelian gitu. Jadi dalam 30 bulan itu sudah bisa beroperasi gitu. Kalau investor mau sewakan segala macam itu sangat possible gitu. Nah, itu dari sisi serah terima. Nah,
Itu yang kelima. Yang keenam adalah strategic partner. Jadi di dalam Bandaraya sendiri itu ada beberapa strategic partner yang kita sudah signing. Contohnya tadi kan kalau dari sisi desain atau arsitek kita bekerja sama dengan Abodai. Lalu dari sisi furniture karena ini ada, nah itu gimmick tambahan yang lain itu pada saat acara launching nanti kita akan berikan fully furnished. Nah, fully furnished ini akan disupport oleh Atria atau Mitra 10. Karena kita mau semua strategic partner yang join dengan Thalassa City itu juga ikut membantu dan ikut berkolaborasi dengan kita untuk menciptakan sebuah produk yang inovatif gitu. Jadi tadi kan ada, kalau lihat di review sebelumnya kan ada tempat tidur atau kasur yang bisa di folded lipat itu. Nah, itu belum ada tuh di Makassar. Nah, itu produk dari Atria. Lalu juga kita bekerja sama dengan Travelio. Nah, ini kan kita tidak bisa pungkiri kalau orang beli apartemen pasti ada investornya lah yang beli gitu ya, yang mengharapkan return atau imbal hasil kalau nanti dia sewakan atau dijual. Nah, dia nggak perlu repot-repot lagi cari siapa nih ya yang mau nyewa segala macam, karena kita sudah bekerja sama dengan Travelio untuk memanage unit-unit di Bandaraya ini gitu. Jadi tinggal bilang ke Travelio, ini saya punya unit untuk disewakan gitu kan. Nah, tinggal kita ya. tinggal pokoknya tinggal duduk manis aja gitu. Itu beberapa partner yang sudah kerjasama dengan kita. Lalu kalau dengan pihak bank, hampir semua bank itu support untuk kredit di Bandaraya gitu. Dari mulai bank swasta itu ada BCA, CIMB Niaga, lalu Mandiri, BRI, BNI, Panin, dan lain-lain lah. Jadi hampir semua bank bekerja sama dengan kita. Jadi kalau konsumen itu mau pilih cara bayar kan ada cash, ada cash bertahap, ada KPA, itu nggak perlu lagu karena kita bisa akomodir semuanya gitu. Itu value yang keenam. Nah, value yang ketujuh kita bicara mengenai, tadi value-nya udah banyak nih. Kita bicara mengenai harga. Nah, dengan harga mulai 215 juta itu sudah bisa memiliki unit di Bandaraya. Atau kalau kita konversi ke cicilannya nih, cicilannya itu startingnya itu di 1,7 juta sampai 2 juta per bulan cicilannya. Nah, dengan cicilan 1,7 juta atau sampai 2 juta per bulan, atau kalau kita bagi per hari nih ya, Sukma, 60.000 sampai 70.000 per bulan. Itu udah bisa punya unit di Bandaraya gitu. Dan tadi kalau Sukma lihat, kalau kos-kosan di sekitar Universitas Hasanuddin ini atau di Perintis itu 2 juta sebulan. Iya. Gitu. Nah, ini cicilannya cuman 1,7 sampai 2 juta per bulan, tapi dengan fasilitas yang lebih lengkap segala macam. Jadi dari situ aja udah kelihatan kenapa nggak beli produk ini ya, kan dengan target market yang tadi sangat luas, dengan harganya yang affordable, ini menjadi suatu produk yang menjanjikan bagi baik itu end user ataupun investor yang mau mendapatkan return di produk ini gitu. Nah, itu adalah value yang ketujuh. Jadi hanya dengan mulai 215 jutaan, 60.000 sampai 70.000 per hari atau 1,7 sampai 2 juta per bulan, sudah bisa punya unit di Bandaraya. Sudah bangga pasti. Bangga gitu. Dan kalau ajak teman main ke sini, apartemennya mana? Bandaraya. Ini kan secara fasad nggak malu-maluin, bagus. Bener, gitu kan. Keren, ya. Bagus untuk harga 200 jutaan ya, mana lagi yang bisa didapatkan gitu. Terus terletak di Thalassa City lagi gitu ya, dengan segala macam fasilitas kota yang akan dihadirkan oleh kita gitu kan. Terus ada development existing yang di sekitar area Thalassa City seperti tadi Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Makassar, rumah sakit dan lain-lain, itu menjadi satu market yang menjanjikan. Belum dari kawasan Thalassa City-nya sendiri. Jadi Thalassa City sendiri kan punya existing development itu industrialnya 150 hektar. Di mana di dalamnya itu ada puluhan ribu karyawan
gitu kan, yang mungkin butuh tempat tinggal. Nah, gitu. Daripada keluar dari Talca City, kerjanya di sini kan mending tinggal di sini atau mending dia sewa gitu. Kalau nggak perlu sewa di luar dari Talca City, sewanya di sini aja gitu. Nah, ini jadi satu market atau pasar yang investor itu nggak usah pikirin lagi karena cukup jelas existingnya ada, future-nya ada, udah nggak perlu ragu lagi lah gitu. Nah, itu keunggulan yang ketujuh. Nah, ini ada keunggulan yang terakhir nih. Dari semua keunggulan itu yang ke-8 nih, kita FKS Land memberikan garansi rental return kepada konsumen. Nah, garansi rental return ini gimana? Dengan pasar yang menjanjikan tadi segala macam, tidak dipungkiri kan sekarang kan kondisinya masih COVID gitu ya. Iya, ini kita masih pakai masker nih. Masih pakai masker gitu kan. Tapi kalau dilihat tadi kan saya bilang kos-kosan di sekitar Jalan Perintis gitu kan, kamar mandi dalam itu 2 juta sebulan. Benar. Cuman kondisinya kalau dicek ya pasti sekarang banyak yang kosong. Kenapa? Karena pendidikan berjalan secara banyak online gitu kan. Tapi kita bicara ya Sukma, ini kita jadinya 2,5 tahun lagi, ya kan 2,5 tahun. 2,5 tahun lagi itu COVID sudah berlalu segala macam. Hopefully semuanya sudah kembali normal atau bahkan jauh lebih baik dari normal lah gitu ya, atau dari tahun sebelumnya. Nah kalau tahun 2019-2020 aja harga kos-kosannya 2 juta, seharusnya nanti 2,5 tahun lagi pada saat kondisi sudah membaik itu lebih mahal. Gitu kan. Lebih mahal, lebih jauh mungkin. Iya, betul. Nah, itu yang menjadi pertimbangan investor, harus dipertimbangkan juga oleh investor. Kenapa harus ambil produk ini? Tapi kalau masih takut juga nih, kita garansi Sukma. Nah, setiap beli unit di Bandaraya 1 tahun pertama kita garansi returnnya 8-9%. Jadi kalau untuk yang unit paling kecil tadi yang 215 jutaan, kita akan garansi mereka akan mendapatkan sewa 1,6 juta per bulan, mulai dari 1,6 gitu. Untuk unit yang lebih besar dia akan mendapatkan rate sewa yang lebih besar juga. Tapi rate-nya di 8-9%, kurang lebih ya. 8-9% per tahun gitu. Itu akan kita jalankan selama 1 tahun sejak tower Bandaraya ini selesai gitu. Jadi nggak perlu takut lagi. Begitu beli mau ada yang sewa apa nggak sewa, nanti kita akan tetap bayarin tadi 1,6 juta sebulan selama setahun gitu. Nah, nanti setelah 1 tahun bagaimana? Kita sudah punya partner, tadi kan saya sebutkan ada Travelio gitu kan. Nah, Travelio akan membantu pemilik unit untuk menyewakan atau menyewakan unit-unit yang mau disewakan begitu. Tapi paling tidak selama 1 tahun pertama sejak serah terima itu kita garansi. Mau ada yang sewa, nggak ada yang sewa, itu kita garansi mulai dari 1,6 juta per bulan. Nah, pertanyaannya gimana kalau pas serah terima nanti kan kondisi market ini udah bagus nih ya, ternyata kos-kosan di sini harganya 2,5 juta gitu kan. Itu menjadi opsi dari pembeli. Bisa aja diserah terimakan ke developer, bisa aja dia sewakan sendiri. Nggak harus, tapi paling tidak kita garansi 1,6 juta. Nah, 1,6 juta itu kalau per bulan kalau kita konversi ke harga jualnya tadi, Sukma, itu sekitar 8-9%. 8-9%. Jauh lebih tinggi dibandingkan deposito. Deposito sekarang 5% kan. Nah, potong pajak jadi 4%. Ini kita 8% minimal. 8-9%. Tinggal nggak perlu pusing-pusing, semuanya udah disediakan oleh FKS Land termasuk operatornya nanti gitu. 8 value ini yang konsumen itu bisa dapatkan semuanya. Tapi untuk acara launching nanti, jadi rencana kita akan launching di awal Februari 2021, Sukma. Bulan depan, awal Februari. Nah, untuk acara untuk konsumen yang beli di acara launching nanti, kita akan tambahkan value-nya menjadi 10. Waduh, apa aja tuh? Tadi udah 8, dikasih lagi 2. Apa tuh? Nah, yang ke-9 adalah semua unit yang kita jual itu udah fully furnished. Jadi mendapatkan kasur, meja, sama lemari gitu. Itu semua mereka udah dapatkan. Jadi tinggal bawa koper aja. Nah, tinggal bawa koper, atau kalau investor mau sewakan ya tinggal disewakan aja, nggak perlu beli macam-macam gitu. Sekali aja gitu bayarnya. Sekali aja gitu. Nah, ini yang menjadi
apresiasi kita kepada pembeli yang memberikan atau memiliki kepercayaan di Bandaraya Thalassa City FKS Land. Itu value yang nanti bisa dapatkan, value tambahan yang bisa didapatkan di acara launching. Lalu yang terakhir adalah kalau kita bicara mengenai instrumen investasi, selain properti itu juga ada emas gitu. Nah, yang beli pada saat acara launching nanti kita akan berikan emas, jadi nanti ada permainan Wheel of Fortune, dia pasti dapat, tapi range-nya 2-5 gram gitu. Jadi kalau diputar Wheel of Fortune-nya dia dapat 5 gram, ya dia dapat 5 gram nanti. Jadi tapi semua yang beli pas pasti dapat ya, setiap unit. 2 gram. Minimal 2 gram, tapi kalau dia dapat 5 gram ya kita akan berikan 5 gram. Jadi beli properti, dapat instrumen investasinya properti dan emas. Dapet itu baru furniture-nya juga tadi ya. Itu sama furniture tadi. Itu yang pasti dapat, Sukma. Nah, selain yang pasti dapat itu, di acara launching juga kita ada door prize. Nah, door prize-nya itu emas juga, tapi puluhan gram. Wow. Jadi yang beli unit tadi selain pasti dapat emas, sama dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan emas puluhan gram. Gitu. Itu pengundiannya di hari H pada saat launching gitu. Jadi mungkin ada yang pasti ada yang berkesempatan dapatnya double. Pasti. Udah dapat emas, misalnya dapat emas 5 gram, tiba-tiba diambil gitu dapat 30 gram, berarti dia pulang 35 gram gitu. Bisa digadekan untuk bayar ininya KPR namanya? Sangat bisa gitu. Jangankan menggadekan emasnya, Sukma. Kalau dilihat kalau nanti cicilannya kan tadi sekitar 1,7 sampai 2 juta per bulan. Return yang kita kasih per bulannya itu hampir sama dengan cicilannya. Jadi kayak cicilannya dibayarin gratis. Selama setahun. Selama setahun. Nah, kalau itu pun menurut saya kondisinya itu masih moderat. Moderat dalam artian kalau waktu kita serah terima nanti marketnya membaik, kan bukan tidak mungkin tadi sewanya itu dari sekarang ini 2 juta jadi 2,5 juta. Untuk sewanya itu aja sudah melebihi cicilannya dia. Sudah untung kemana-mana. Sudah dibayarkan. Jadi cicilannya dibayarin oleh orang yang menyewa. Ya. Gitu. Komplit sekali. Jadi kalau mau mendapatkan value atau manfaat yang maksimal, maka konsumen harus membeli pada saat acara launching karena dapat tambahan 2 tadi tuh, Sukma. Tambahan 2 value. Selain 8 value dan ini. Dan juga emas furniture, sama door prize. Emas sama door prize 3 malahan itu. 3. Gitu. Nah, dari sekian banyak value ini kita harapkan produk ini tuh bisa diterima dengan baik oleh konsumen kita gitu. Karena ini baru satu dari sekian produk yang akan diluncurkan oleh Thalassa City FKS Land. Karena mengingat kita lahannya itu cukup luas, jadi produk-produk yang nanti akan kita luncurkan banyak sekali dan kita pasti terus melakukan inovasi gitu. Akan menghadirkan produk-produk yang tentunya sebisa mungkin inovatif di Makassar seperti apartemen ini, konsep folded segala macam kan belum ada di Makassar gitu ya. Terus tenan-tenan yang kita hadirkan pun juga belum ada di Makassar. Nah, itu yang kita mau coba berikan, value-nya itu berbeda dengan developer yang lain, tetapi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Makassar. Itu Sukma. Keren sekali sih. Tribuners, kalau saya sih melihatnya gimana ya, ini mungkin kayak 2,5 atau 2 tahun yang akan datang gitu ya. Kawasan ini kan benar-benar sekarang kan sudah banyak sekali di dalam ya. Sudah tadi ada Ahmad 10 dan segala macam. Ada Ciputra juga ya dan ditambah lagi tadi yang akan dibangun kampus ya kan, area sekolah, komersil, sekolah itu kayak 2-3 tahun yang akan datang mungkin ya, atau 5 tahun yang akan datang, tempat ini kayak benar-benar menjadi kawasan kota mandiri. Jadi segala sesuatunya kan kita ya tidak perlu lagi misalnya kan kota dalam kota gitu ya. Mallnya kan juga pasti juga akan ada komersilnya, tempat belanja dan segala macam. Jadi nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Nggak perlu bermacet-macetan ria. Tapi kalau punya kepentingan atau urusan di kota ataupun ke bandara pun juga nggak jauh. Aksesnya gampang. Mau ke Perintis bisa, mau lewat tol bisa. Lewat tol juga gitu. Bisa. Dan intinya
kita pasti menantikan lah ya produk barunya lagi Betul. FKS Land ya. Tapi Karena jangan lewatkan dulu kesempatan launching yang Bandaraya ini gitu. Karena sesudah acara launching kita naik harga sama 2 benefit atau value tambahan tadi nggak ada udahan. Nggak bisa dapat emas gitu rugi kan. sekali kalau tidak memanfaatkan ini ya. Betul. Makanya benar kata orang ya Pak Lukas ya, menunda beli properti itu ruginya banyak. Betul. Kita bicara mengenai momentum gitu. Iya benar. Kalau sesudah momentumnya lewat masih bisa nggak untung? Ya bisa, cuman untungnya jadi kurang maksimal gitu. Belum lagi harganya juga naik betul. ya kan. Jadi kalau Tribuners mungkin ada yang penasaran, ada yang bertanya, waktu yang tepat beli properti kapan sih? Ya, sekarang. Sekarang apalagi nanti launchingnya Bandaraya gitu ya. Iya, awal Februari, karena tadi banyak sekali benefit yang bisa didapatkan untuk masyarakat nih, atau mungkin para milenial. Kan sekarang milenial itu benar-benar sudah berubah gitu loh pola pikirnya, mereka sudah ingin beli rumah, sudah ingin investasi. Nah sekarang lah saatnya, apalagi juga di Makassar kita tahu dong Pak, banyak sekali juga investor ya kan, juragan kos-kosan. Ya juragan kos-kosan. Mungkin yang dulunya juragan kos-kosan bisa beralih jadi juragan apartemen kan, juragan apartemen, nggak perlu pusing mikirin kontraktor, bikin kos-kosan segala macam, terus nyari lokasi, ngurusin izinnya segala macam, itu sudah kita urus semua di sini. Tapi benefitnya bisa dihitung tadi, cicilan sekian, dapat sewanya sekian. Nah, berlipat daripada ganda. Pusing bikin kos-kosan, udah beli aja unit di Bandaraya. Kalau ada uangnya gitu. Berapa gitu kan di tabungan langsung saja, daripada ribet-ribet lagi. Belum lagi juga jualnya kan enak karena dengan fasilitas tadi ya yang disampaikan sama Pak Lukas yang benar-benar lengkap. Iya, terus 1 tahun pertama kita garansi. Itu dia, apalagi 89% gitu kan. Tuh. Benar-benar apa ya, kita ini kayak kalau memang ada uangnya gitu ya, kita punya uangnya dan memang ada niat untuk berinvestasi, ya jangan ditunda ya Pak ya. Beli itu di saat butuh dan mampu. Nah, jadi butuh, harus ada butuh dan mampu. Nah, kalau bicara mengenai kebutuhan, Bandaraya itu kan segmen target marketnya bisa end user gitu ya, yang terutama yang tinggal di area sini yang membutuhkan properti yang affordable. Itu kan dia butuh daripada dia dipakai buat sewa atau cicil dalam jangka panjang ya. Kalau dia mau tinggal jangka panjang, lebih baik dia punya gitu kan. Nah, kebutuhan yang lain adalah kebutuhan investor untuk menyalurkan dananya di instrumen aset atau investasi yang tepat. Nanti saya sampaikan ya, yang kita garansi aja returnnya 8-9%. Jauh lebih besar dibandingkan deposito yang cuma 4-5% gitu kan. Itu asumsinya masih market moderate. Kalau tadi karena saya pakai sewanya kan 1,6 per bulan, padahal sekarang sebenarnya kok sewa kos-kosan itu 2 juta gitu. Jadi kalau nanti 2,5 tahun itu kos-kosan di sini bisa 2,5 juta, berarti returnnya jauh lebih besar dari 10%. Naik lagi berarti ya. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh kebutuhan investor gitu. Nah, mampu. Kita tadi butuh sama mampu. Bicara dengan mampu ini adalah kemampuan finansial seseorang untuk membeli suatu produk investasi. Dengan 1,6 juta sampai 1,7 sampai 2 juta per bulan atau 60 sampai 70 ribu per hari sudah bisa mendapatkan instrumen investasi. Jadi kurang mampu apa coba? Karena tunggu apa lagi? Karena beli kopi aja udah berapa ribu sendiri gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai butuh dan mampu, market Bandaraya ini sangat-sangat luas. Cuman mungkin banyak dari audiens atau calon konsumen yang belum mendapatkan informasi secara detail. Nah, ini fungsinya kita sekarang ini supaya mereka lebih tercerahkan lah. Kenapa sih harus membeli produk Bandaraya, terutama pada saat acara launching. Jadi siap-siap lah pastinya, dan jangan lupa itu nanti secara virtual atau kita akan kombinasikan secara virtual dan offline. Tentunya dengan tetap memenuhi protokol COVID kesehatan yang ketat ya. Jadi mereka yang mau datang pas launching dan pengen langsung melihat langsung show unit kan juga bisa lebih gampang ya, Tribuners ya. Sekarang sudah 230-an NUP-nya. Jadi
jangan ketinggalan gitu. Kalau udah hanya 900 unit ya? 400 untuk karena kita tahap buka tahap pertama, betul ya, 400-an unit. Jadi jangan sampai kehabisan unitnya, karena sesudah kehabisan unitnya tower depan itu udah pasti harganya beda, gitu kan, dibandingkan dengan tower yang sekarang gitu. Nah, kalau sudah 50% ya, kurang hampir 40% ya. Iya, 50% lebih. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan gitu, karena benefit tadi yang 2 tambahan tadi cuma didapatkan di acara launching gitu, Sukma. Duh, Tribuners luar biasa sekali ya segmen Tribun Gria pada kesempatan kali ini. Kita nih rasanya kayak antusias pengen beli, tapi mungkin uangnya belum ada. Tapi tadi kan ada metodenya tuh, ya, bisa betul. lewat KPR dan sebagainya. Cicilannya cuma 60.000, 70.000 sehari. Bisa nabung aja uang-uangnya. Ya, dan tentunya mungkin bagi yang penasaran ingin tahu lebih lanjut, ini marketing point Bandaraya FKS Land Thalassa City tentunya buka terus setiap hari. Buka terus setiap hari. Ada sales-salesnya yang tentunya setia membantu, memberikan informasi detail ya. Dan terletak di Jalan Boulevard Thalassa City gitu. Jalan Boulevard Thalassa City. Pokoknya dekat kalau dari Jalan Poros ini ya. Jalan sama kan sangat dekat sekali dan banyak juga tuh umbul-umbul yang ada bandarayanya ya. Jadi tentunya juga bisa update lah, lihat informasi detailnya juga tentunya lengkap ada di media sosialnya, ada di Tribun Timur juga, reviewnya juga lengkap. Kalau misalnya mau lihat rumahnya juga, share unitnya juga ada reviewnya ya. Tuh. Jadi komplit lah ya. Kita hadir nih memberikan kemudahan semuanya Tribuners di rumah masyarakat untuk berinvestasi ataupun untuk mencari tempat tinggal ya. Pak Lukas ya. Nah, dari semua value itu, summary-nya sebenarnya visi yang kita mau capai di produk Bandaraya ini adalah harga minimalis didapatkan oleh konsumen, tetapi value-nya maksimalis. Nah, semua value itu sudah kita ulas tuntas tuh tadi Sukma di hari ini gitu. Harga minimalis, value-nya maksimalis. Ya. Baik, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, itu. Jadi jangan lewatkanlah kesempatan untuk beli produk ini di acara launching. Pantau aja ya, intinya di awal Februari lah ya. Harga perdana, value gimmicknya melimpah gitu. Harga perdana, gimmicknya melimpah. Tadi 10 Jangan tuh. 10 gimmick ya. Benar. Baik, Tribuners, lengkap sekali tadi ya, sudah ada Pak Agi, sudah ada Pak Lukas. Ini semoga sih sudah menambah pengetahuan, menambah juga kepercayaan masyarakat untuk segera memiliki unit di Bandaraya FKS Land Thalassa City ini ya. Dan tentunya kita ingin berlama-lama tapi waktu juga ya. Dan kita harapannya akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya tentunya dengan penawaran, dengan inovasi yang lebih menarik lagi. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Tribuners yang dari tadi nonton ya, mungkin mereka sudah sangat penasaran dan sebagainya gitu ya. Terima kasih banyak. Pak Lukas langsung datang aja ke sini. Dan kalau gitu kita pamit Pak. Ya. Saya Sukmawati Ibrahim. Terima kasih. Dan juga Pak Lukas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.